Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وترد على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang semoga kita semua selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, begitu juga nikmat ihsan. Sempat berkumpul di tempat yang penuh berkat ini tidak lain dan tidak bukan guna menunaikan kewajiban kita bersama yaitu salat masyarakat berjamaah yang diawali khutbah Jumat. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang istiqamah, yang konsisten menghidupkan sunnahnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini seperti melewati jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika, penuh rintangan, penuh tantangan. Medan terjal harus terus kita laki hingga medan yang menurun dan mendatar tidak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita pada jalan yang benar dan bekal terbaik di dalam perjalanan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah.
Begitu pentingnya takwa ini, sehingga ada satu ungkapan yang dituturkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar wa innama yakhifu al-hisabu yawmal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah untuk menghadapi peningkapan yang besar, yaitu hari hisab. Wa innama yakhiful hisab, bahwa sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Hadirin, dalam sebuah perjalanan panjang kita mesti menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan semangat dan tenaga. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Kita perlu meluangkan waktu untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi, menghitung, sekaligus kontemplasi, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan kata muhasabah. Karena itu Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, al-kayyisu man da nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, yang sukses itu adalah yang mengevaluasi, yang melakukan hisab dirinya sendiri, dan melakukan amal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Wal 'ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah, orang yang gagal itu adalah yang terlalu mengikuti hawa nafsunya dan panjang angan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya terlalu panjang angan-angan kemudian tidak diaplikasikan, tidak diterapkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasulnya, begitu juga nasihat para sahabat, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebagai catatan penting terkait dengan introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari usaha untuk melakukan charging, mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri ini. Yang pertama adalah sebagai wahana untuk mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, maka kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup kita, sekaligus mengoreksi yang manakah yang paling dominan dalam perjalanan hidup kita sejauh ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah kita semakin dekat atau malah sebaliknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bersama bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
pada hari di mana mulut itu terkunci, tidak bisa berbicara, tertutup rapat. Kedua tangan kita yang berbicara, lalu kedua kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Yang kedua adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, maka kita akan mampu melihat sisi kelebihan dan kekurangan diri. Sekaligus kemudian kita akan memperbaiki kekurangan-kekurangan itu di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan ini akan lebih baik. Waktu yang terlewati juga penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri kita pribadi maupun bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah sebagai momentum mawas diri. Ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati sebuah jalan yang penuh dengan lika-liku, maka kita pasti akan lebih hati-hati lagi ketika akan melewati jalan tersebut. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita jatuh ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Yang keempat adalah untuk menguatkan komitmen diri. Setiap orang pasti tidak pernah terlepas dari berbuat kesalahan. Oleh karena itu, introspeksi diri menjadi hal yang terbaik untuk dilakukan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif, lakukan hal-hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Lalu yang terakhir adalah sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu diri. Kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita hingga sampai saat ini tidak pernah lepas dari berbagai nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan introspeksi diri, maka kita akan mampu mengingat nikmat-nikmat tersebut yang kita tidak bisa hitung satu persatu nikmat itu. Jangan sampai kita termasuk golongan dari orang-orang yang tidak tahu diri, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti adalah tauhid. Pasti kata Allah akan tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, tapi sebaliknya kalau engkau mengingkari nikmat-nikmat itu, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu kata Allah amat pedih. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Karena itu melalui ulasan ini sang khatib pribadi begitu juga mengajak para hadirin untuk senantiasa melakukan introspeksi diri
pada saat apapun, terlebih lagi kita berada pada akhir tahun, sisa 2 hari lagi kita akan memasuki tahun baru, momen yang paling ideal untuk melakukan introspeksi diri. Sejauh mana dalam setahun ini perjalanan hidup kita, bagaimana kualitas ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan para mahasiswa sebagai dosen, bagaimana seorang mahasiswa berinteraksi dengan dosen-dosen. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk terbaik dan kita mampu melihat tahun yang lalu dan menjadikan tahun yang lalu sebagai bahan evaluasi, introspeksi diri agar kita mampu menjalani kehidupan kita pada tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurullah ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i li qawli wa fi'li ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran abada. فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا موضوعا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء